Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, sekarang jam berapa sih? Tumben tanya-tanya waktu ya guys ya. Iya guys, aku hari ini mau sharing-sharing tentang waktu. Guys, kita kan sudah sering nih mendengar kata waktu, tapi ngerti nggak sih definisinya waktu? Nah, aku nih baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa waktu adalah seluruh rangkaian proses di mana keadaan dan perbuatan sedang berlangsung. Itu menurut kamus ya guys. Di dalam firman Tuhan, waktu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah waktu kronos. Waktu kronos adalah waktu yang bisa diukur guys. Misalnya seperti hari ini hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa. Nah, jadi bisa dibilang serentetan peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Dan kita semua guys yang hidup di bumi ini sedang ada di dalam waktu kronos. Guys, yang kedua adalah waktu aion. Tulisannya A-I-O-N, aion ya guys. Waktu aion menunjuk pada suatu waktu yang sangat lama dan tidak terbatas. Ketika berbicara tentang waktu aion, maka yang tepat kita gunakan pada saat penciptaan, dan yang terutamanya lagi adalah pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Pada saat kedatangan yang kedua kan tidak ada orang yang tahu ya guys ya, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana keadaannya. Nah, waktu aion adalah waktu yang tepat untuk menggambarkan tentang hal itu. Yang ketiga yang mau kita sharingkan adalah kairos. Nah, kairos guys di dalam bahasa Yunani adalah saat yang tepat, saat yang benar. Kairos sendiri adalah waktu Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepada setiap kita guys untuk melakukan hal-hal yang penting yang berguna bagi diri kita ataupun bagi sesama kita, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Guys, kairos Tuhan ini atau waktunya Tuhan itu tidak terjadi setiap waktu, tetapi kairos ini adalah waktu yang khusus yang Tuhan berikan. Dan di dalamnya ada kesempatan-kesempatan ya guys. Itu aku ulang lagi. Jadi misalnya seperti ini. Kita ada dalam satu tempat, terus di samping kita ada orang, terus tiba-tiba ada suara Roh Kudus nih guys berbicara kepada kita, ayo kamu bersaksi kepada orang itu, aku ingin orang ini selamat melalui kesaksianmu, aku ingin orang ini tahu bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksianmu. Nah guys, ini adalah kairosnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan membuka kesempatan untuk kita melakukan waktunya Tuhan bagi orang lain di sekitar kita, dan itu kita harus ambil kesempatan itu guys, karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang lagi, dan kesempatan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan agar tujuan Tuhan tercapai bagi hidup kita dan bagi orang lain yang memang sedang ada di dalam rencana Tuhan. Nah, jadi ada juga misalnya contoh ketika kamu mau pergi nih guys ya, bepergian misalnya dengan pesawat, terus Roh Kudus tiba-tiba berbicara nih di dalam hati kamu, mengatakan gini, jangan pergi, cancel tiketnya, tunda kepergian kamu. Nah, ketika kita mengikuti kairosnya Tuhan ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini, dan kita tidak jadi pergi, dan besoknya kita mendengar misalnya pesawat itu hilang atau pesawat itu mengalami kecelakaan, Tuhan meluputkan kita guys. Jadi bisa juga kairos adalah waktu yang Tuhan lakukan untuk bertindak melakukan kebaikan bagi setiap manusia, dan itu ada di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan juga ada di dalam Pengkhotbah bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Segala sesuatu di sini guys adalah waktu Tuhan yang tidak bisa terulang lagi, dan ini adalah tidak bisa kita atur-atur atau kita inginkan guys, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kairosnya di dalam hidup kita. Guys, gimana sih caranya supaya kita mengerti bahwa itu kairosnya Tuhan sedang terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mendengar suara Roh Kudus, ya kita harus peka guys mendengar suara Roh Kudus yang memakai hati nurani kita untuk mengatakan sesuatu agar kehendak Tuhan itu terjadi atau dinyatakan, dan Tuhan memakai kehidupan kita untuk melakukan kairosnya. Nah, kita harus punya hati yang peka guys mendengar suara Roh Kudus. Hati yang peka ini bisa kita dapat ketika kita intim dengan Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan selalu dengar-dengaran akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Karena guys, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena jangan salah, iblis juga kan sering menyamar sebagai malaikat terang. Dan kadang-kadang dia juga membisikkan sesuatu kepada kita, tetapi itu bukan kebenaran firman Tuhan atau firman Tuhan tapi diputar balikan untuk kepentingan iblis. Tapi kalau Tuhan guys, waktunya Tuhan ketika memberi kesempatan kepada kita, itu adalah benar-benar suatu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Dan kita harus mengambil itu guys. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi gitu ya guys ya. Sudah agak ngerti sedikit tentang 3 waktu ini, yaitu Kronos, Aion, dan Kairos. Nah guys, dari ketiga waktu ini, tentu kita sama-sama setuju. Hal yang paling mendasar di atas semuanya adalah waktu adalah milik Tuhan, dan waktu itu diberikan kepada kita atau dianugerahkan kepada kita. Waktu itu bukan hak kita guys, atau sesuatu memang yang harus menjadi milik kita, yang harus Tuhan berikan bagi kita, bukan. Tetapi waktu adalah milik Tuhan dan dianugerahkan kepada Tuhan. Guys, kalau waktu adalah milik Tuhan, berarti sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil waktu itu. Betul, itu pernyataan yang sangat betul. Karena kita hidup di dalam Kronos guys, tentu waktu kita bisa habis. Nah, yang menjadi perenungan kita adalah, mari guys, di dalam waktu Kronos ini kita bisa peka mendengar suara Tuhan, bisa peka mendengar suara Roh Kudus, agar ketika Kairos Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, yaitu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, agar tujuan Tuhan tercapai, kita bisa melakukannya dan kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Guys, seperti halnya Mazmur yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari guys, kita pergunakan waktu ini untuk semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan terus membawa kita kepada suatu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa ya guys ya, kalau misalnya Tuhan yang dahsyat, agung, dan mulia itu mau memakai kita manusia ini untuk tujuannya, untuk waktu kairosnya, dan kita menjadi alat Tuhan, itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Oke guys, begitu dulu ya sharing kita hari ini. Mari guys, kita terus pergunakan waktu kita saat ini untuk semakin peka mendengar suara Tuhan, semakin bertumbuh ke arah Tuhan, agar semuanya boleh menjadi kesaksian dan menyenangkan hati Tuhan, agar orang lain juga diselamatkan. Oke guys, sampai ketemu dengan aku Li, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.